Di video kali ini gue bakal fokus bandingin iPhone 14 Pro Max dengan 13 Pro Max, mulai dari desain layar, performance, kamera, dan lainnya. Plus ada bonus juga nih, kita bakal kupas tuntas si Dynamic Island ini. Serius bakal menarik banget. Pertama, untuk warna ungunya lebih ke gelap gitu ya, malah kadang bisa kelihatan abu-abu. Dan nilai plusnya, warna ini bisa masuk ke cewek atau cowok sih. Dari sisi ukuran, secara spek sebenarnya nggak jauh beda. 13 Pro Max itu lebih lebar setengah mili, tapi 14 Pro Max lebih tebal 0,2 mili. Sisanya tipis-tipis aja. Tapi pas dipegang langsung, gue nggak berasa ada perbedaan yang signifikan sih. Paling untuk kamera modulnya terlihat lebih gede di 14 Pro Max ya, dan BAM-nya juga cukup tebal. Bisa dilihat perbandingannya di sini nih. Untuk penempatan tombolnya masih sama. Di sebelah atas kosong, di bawah speaker dan port lightning, bukan USB Type-C ya. Terus di kanan ada tombol power, dan terakhir di sebelah kiri volume, silent button, dan SIM card slot. Ingat, masih ada SIM card slot nih. Yang nggak ada itu cuma di US sana. Terus kalian kepo nggak sih kalau case-nya iPhone 13 Pro Max ini gue masukin ke 14 Pro Max bakal muat nggak ya? Wah, ternyata muat guys. Tombol-tombolnya pun pas kok. Cuman sayangnya bagian kamera modulnya itu beda. Cuma kalau mau dipaksain bisa aja sih tetap pakai case 13 Pro Max-nya. Untuk sisi depan, ukuran layarnya sama-sama 6,7 inch ya. Yang satu ada notch-nya dan satu lagi bentuk pil. Yang kalau kita lihat lebih detail, sebenarnya bentuknya masih sama kayak yang di rumor-rumor, yaitu bentuk I. Tapi dikasih area hitam di tengahnya gitu biar kelihatan nyatu. Walaupun agak aneh, tapi dia punya jurus sakti yang namanya Dynamic Island. Nanti kita kupas tuntas di belakang nih. Habis itu ada Super Retina XDR display dan ada ProMotion juga. Tapi ProMotion di 14 Pro Max ini terjadi peningkatan dari 1 ke 120 Hz. Sedangkan 13 Pro Max 10 ke 120 Hz. Yang mana dengan peningkatan ini menghadirkan fitur Always On Display di iPhone 14 Pro Max yang efisien tentunya. Karena dengan refresh rate-nya itu mentok ke 1 Hz. Artinya daya yang dikonsumsi juga sangat minim. Sedangkan si 13 Pro Max ini minimum refresh rate-nya masih di 10 Hz yang dirasa masih memakan daya lebih sehingga fitur ini nggak dimasukin. Always on display-nya pun beda ya dengan kebanyakan Android karena kita masih bisa lihat wallpaper-nya dan berwarna juga. Jadi saat AOD-nya aktif, layarnya lebih redup. Ini sama persis kayak yang ada di Apple Watch. Terus tingkat kecerahan di iPhone 14 Pro Max ini juga terjadi peningkatan ya, 1600 nits peak brightness untuk HDR content. Dan ketambahan untuk outdoor bisa mencapai 2000 nits loh kecerahan maksimalnya. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya langsung, tapi nggak terlalu signifikan ya kalau dilihat di sini. Gimana dengan performance dari kedua HP ini? Si A16 Bionic lawan A15 Bionic. Feeling gua sih nggak jauh beda ya. Coba kita buktiin dengan tes Geekbench untuk kedua HP ini. Dan hasilnya cukup tipis. Ini dia perbedaan skornya. Kayaknya jadi masuk akal nih, kenapa pas launching kemarin mereka malah ngebandingin performance A16 sama A13, bukan sama A15 ya, dan ternyata itu jawabannya. Cuma jujur, gimana juga A15 Bionic pun udah sangat memuaskan performance-nya. BTW untuk tes gamingnya menyusul ya guys, paling sekarang kalian bisa bantu komen nih, kira-kira game apa aja yang mesti dites dari HP ini. Ini salah satu jualan utamanya iPhone 14 Pro Series, yaitu dengan lensa utamanya yang punya sensor lebih gede 65% dengan resolusi 48 megapiksel. Plus stabilisasinya udah generasi kedua sensor shift optical image stabilization. Habis itu lensa ultra wide-nya dia itu pun terjadi peningkatan yang cukup baik ya. Diklaim Apple lebih tajam dan 3 kali lebih baik untuk low light foto. Terakhir dari semua itu, Apple juga mengembangkan algoritma image processing baru yang dinamakan Photonic Engine. Dah, lanjut yuk kita bandingin sama iPhone 13 Pro Max. Kita mulai dari lensa ultra wide-nya. Yang di sini kelihatan kalau Dynamic Range 14 Pro Max lebih baik untuk langitnya. Terus dari karakter warna sedikit lebih warm atau kekuningan, terlihat dari jalanan di bawah. Hal ini juga sama terlihat di lensa makronya ya yang lebih kekuningan, tapi secara detail menurut gue mirip untuk kedua HP ini. Untuk lensa wide dan telefoto jujur agak mirip ya, walaupun udah gua crop 400% hasilnya pun 11-12. Tapi ingat ya, di 14 Pro Max ini bukan pakai mode 48 megapiksel. Untuk aktifin mode ini kita mesti ke mode Pro RAW. Barulah saat kita crop bisa terlihat perbedaannya. Untuk selfie sama-sama bisa kasih detail muka yang baik, tapi dari sisi warna 13 Pro Max cenderung lebih kuning muka gua, lebih natural di 14 Pro Max. Sekarang kita coba tes autofocus di kamera depannya ya. So far cukup menarik nih, gua udah cobain. Mantap ya. Widih, cakep. Agak norak sih walaupun di Android sekarang udah banyak.
Dan ini adalah cinematic mode-nya guys, yang mana sekarang udah terjadi peningkatan, dia bisa 4K 30 fps ya untuk di iPhone 14 Pro Max ini. Gimana, apakah terjadi peningkatan? Kalau dulu seingat gua agak kasar ya. Cuma untuk hasilnya di sini gue bisa bilang termasuk rapi ya, mantap. Nah, sekarang kita cobain action mode-nya, yang kalau pas on terlihat lebih crop ya, dan maksimal itu resolusinya mentok di 2,8K. Untuk hasilnya terlihat lebih stabil untuk mode on, tapi mode off pun sebenarnya udah sangat baik menghandle goncangannya. Oh ya, terus rumor yang bilang bisa shoot 8K nggak tepat ya, tapi ini keputusan yang bener sih menurut gua, karena siapa yang pakai 8K? Gue sendiri kagak pakai, dan pastinya kebanyakan orang juga enggak sih. Kalau ini action mode-nya off, gue bandingin sama iPhone 13 Pro Max. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya iPhone 14 Pro Max sama iPhone 13 Pro Max nih. Ada Mas Fahmi, ada Bang Dika di sini. Halo. Kelihatan nggak ya bedanya? Kayaknya sama-sama aja sih. Ini dynamic range-nya guys. Kalau ini kamera belakangnya wide 4K 30 fps yang cukup mirip karakternya dari warna maupun dynamic range. BTW guys, untuk foto dan video low light bakal menyusul secepatnya ya, dan yang paling gue bikin penasaran itu apakah flare-nya masih ada di 14 Pro Max? Sabar, nanti kita bakal kupas tuntas itu. Subscribe dulu buat yang belum, oke? Untuk spek atau fitur lainnya, yang pertama ada satellite connectivity. Tapi ingat, cuman ada di US dan Kanada aja. Dan banyak yang nggak tahu nih ya, kalau fitur ini sebenarnya berbayar loh. Cuman untuk awal-awal digratisin selama 2 tahun. Next, crash detection. Ya udah tau lah ya buat apa. Jadi kalau kita tabrakan, iPhone-nya bakal otomatis manggil nomor SOS emergency. Tapi ada informasi yang kalian mesti tahu soal fitur ini. Jadi dia itu membutuhkan sensor baru di iPhone 14 series, yaitu High Dynamic Range Gyro dan High G Accelerometer. Sedangkan di iPhone 13 cuma ada gyro dan accelerometer biasa. Sebenarnya nggak cuma di iPhone 14 series aja sih, tapi ada juga di Apple Watch Series 8 sama Apple Watch Ultra. Cuman amit-amit lah ya kalau sampai kejadian. Habis itu dia ada dual ambient light, yang sebelumnya itu sensornya ini cuma ada satu di depan ya, tapi sekarang mereka tambahin satu lagi di belakang. Gunanya biar auto brightness layarnya lebih akurat. Terus dari sisi baterai, ternyata iPhone 14 Pro Max ini lebih kecil dibanding sama iPhone 13 Pro Max. Ya, bedanya cuma sekitar 29 mAh. Sedangkan yang paling besar di antara 14 series itu adalah iPhone 14 Plus dengan 4325 mAh. Untuk video playbacknya, Apple ngeklaim iPhone 14 Pro Max ini lebih awet sejam dibanding 13 Pro Max. Bener nggak ya? Pas tahu fitur ini, awalnya gue mikir, gimmick aja nih. Tapi setelah gue coba sendiri dan ngerasain kegunaannya, ini sih brilian banget. Karena dengan Dynamic Island ini, kita nggak usah keluar dari app yang kita jalanin sekarang. Udah kayak semi-semi window pop-up gitu nggak sih? Contohnya ya, saat gue lagi buka app music dan balik ke home screen, musiknya bakal tetap jalan dan pindah ke bagian atas sini statusnya. Tap sekali buat buka lagi dan tahan buat keluarin kayak pop-up widget gitu. Kalau ada aplikasi kedua yang kita buka, tampilannya bakal kayak gini. Ada tambahan bulat di samping. Cuma sejauh yang gue pakai, ada beberapa hal yang kalian mesti tahu nih. Misalnya kadang pas kita lagi sentuh nggak terjadi apa-apa ya. Karena kemungkinan besar pas kita lagi sentuh kamera atau sensornya itu. Cuma ini jarang kejadian sih. Terus ini penting nih, saking seringnya kita sentuh bagian atas sini, gue bisa pastiin kamera depan bakal sering buram. Jadi kita mesti sering-sering bersihin sih pas selfie. Ini bisa dibilang kelemahan yang kalian mesti tahu. Terus di sisi lain, entah kenapa pengalaman pas nonton di HP ini agak kurang ya dibanding sama burn notch itu. Buat gue celah layar kecil di ujung sana agak ngeganggu sih. Mendingan sekalian ditutup semua aja kayak notch 13 Pro Max. Tapi ini selera masing-masing ya. Kalau teman-teman gimana nih? Lebih condong ke notch atau pill shape gini dalam hal nonton atau ngegame? Bang, ada yang kurang. Unboxingnya mana? Full video unboxingnya sebenarnya kalian bisa lihat di IG gua ya. Yang jelas sekarang box Pro variannya berwarna dasar putih, sama kayak non Pro-nya. Terus lebihnya sama aja, udah disediain pil atas sama bawah, dapat kabel Lightning to USB-C, Apple sticker, dan buku-buku yang jarang dibaca.
iPhone 14 Pro Series ini punya 4 warna ya. Ada Deep Purple, Gold, Silver, sama Space Black. Yang mana gue sempat videoin keempat warna tersebut secara langsung di Instagram gue waktu gue pick up HP ini di Apple Store. So, bisa cus kepoin IG-nya youtuber.cupu. Untuk varian masih sama kayak tahun lalu, ada 4, mulai dari 128 sampai 1 tera. Harganya mulai dari 19 jutaan sampai 28 jutaan. Ingat, itu harga konversi langsung dari Apple Store Singapura ya. Untuk harga sampai ke Indonesia setelah bayar pajak, ongkir, dan lainnya, kalian bisa DM IG-nya Justip rekomendasi gua, yaitu sg.shipshop. Justip yang udah terpercaya nggak cuma sama gua ya, tapi teman-teman reviewer lain, karena emang semuanya pakai jalur resmi. Cuma ingat, buat teman-teman yang dananya ngepas dan nggak buru-buru amat pengen pegang HP-nya, gua saranin tunggu keluar di Indonesia aja sih, karena bisa lebih murah. Dari yang sebelum-sebelumnya, perkiraan itu sekitar November atau Desember ya, baru keluar di Indonesia. Tapi buat teman-teman yang udah nggak sabar dan ada dana lebih, bisa langsung cus kepoin sg.shipshop. Masih tunggu beberapa bulan sampai Desember sih cukup menyiksa juga. Oke, overall impresi awal gue tentang HP ini bukan upgrade yang signifikan sih kalau kita bandingin sama iPhone 13 Pro Max ya. Dari desain nggak jauh beda. Hasil kameranya juga untuk kebanyakan mata orang awam gue yakin terlihat mirip sih. Peningkatan performance-nya tipis-tipis. Terus layar dibilang jauh lebih terang banget juga enggak ya. Apalagi ya? Oh ya, fitur-fitur unggulan kayak satellite connection, crash detection, gua rasa nggak bakal kepake juga sih. Nah, baterai. Ini bakal gua bahas di video terpisah real life review sehari bersama iPhone 14 Pro Max. So, ditunggu aja ya. Cuma, kalau ditanya nilai lebih dari HP ini, menurut gua itu adalah Dynamic Island, stabilisasi action mode, always on display, sama terakhir gua punya feeling low light foto sama videonya bakal lebih baik sih. Nanti gue bakal update ini juga ya di video terpisah. Dan kalau teman-teman ada ide lain yang harus gue bahas tentang HP ini, boleh bantu komen di bawah ya. Terakhir, bantu like video ini oke? Biar usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Thank you dan bye-bye.